So, Laos. This is actually the second country I've visited. Honestly, I didn't really know what to expect. But once I got here, everything just felt different. People, the streets, the food, even the vibes. We just walked around, tried new things, and enjoyed the moment. Nothing too crazy, just a lot of new experiences and good memories. And yeah, Laos was definitely one to remember. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malik Abdul Wahid dan balik lagi di channel Kelana Kemana gitu. Nah, di edisi channel Kelana Kemana, edisi Around the World hari ini, saya bakal cerita tentang negara Laos. Karena kan kemarin kita udah ke Vietnam, saya udah cerita situasi kondisinya, terus agenda apa aja yang sudah saya jalani. Nah, sekarang giliran Laos gitu. Banyak hal unik yang saya temuin di Laos. Kurang lebih itu 2 pekan atau 2 minggu, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar walaupun banyak sekali drama-drama yang sudah kami lalui bersama gitu. Iya, pokoknya apa aja dramanya tonton aja lah. Pertama, kenapa kita pilih Laos? Karena ya negara terdekat kita itu Laos dari Vietnam. Sebenarnya ada Myanmar, ada Cina, terus Myanmar atau Kamboja ya? Kamboja kayaknya. Ya, ada Kamboja, ada Cina, itu deket dari Vietnam. Cuman kenapa kita pilih Laos? Yang pertama, kenapa kita nggak pilih Kamboja? Ya karena banyak isu-isu yang ke sana, entah itu human trafficking, terus judol, ya pokoknya penculikan-penculikan lah ya. Kita udah tahu. Terus kenapa kita nggak pilih Cina? Cina sebenarnya ada nanti rutenya, cuman itu kalau nggak salah itu negara ke-6 atau ke-7 gitu. Nah, itu kita bakal ke Cina. Nah, kenapa kita langsung ke Laos ya? Bisa kita katakan mungkin dari akomodasi ya, lebih murah. Terus biaya hidup di Laos juga sementara lebih murah gitu. Nah, tuh kenapa kita pilih Laos duluan. Terus sebenarnya kemarin ketika masuk border atau imigrasi itu lumayan sulit ya teman-teman. Jadi persiapkan terkait kalau teman-teman mau nih dari Vietnam ke Laos gitu, persiapkan terkait surat menyurat, terus misal kalau ada akomodasinya, hotel itu harus tunjukin tiketnya, terus kepentingan di Laos itu apa. Terus yang paling penting ini ada kapan keluar Laos, pakai apa gitu. Nah, kemarin kita dengan dalih kita bakal ke KBRI terus melaksanakan upacara bendera 17-an di sana. Adalah videonya nanti. Nah, setelah itu lumayan alot, kita sampai imigrasi itu kalau nggak salah jam setengah 6 pagi atau jam 5 gitu. Jam 5 pagi, kondisi hujan, kita tunggu karena border itu buka jam 7 teman-teman. Border Laos Vietnam itu buka jam 7. Nah, setelah itu bla 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 bla, kita ke imigrasi Vietnam dulu. Setelah tembus baru kita ke imigrasi Laos. Nah, di sini cukup tricky ya. Kita dari jam 8 kalau nggak salah sampai jam 10 baru kelar. Karena apa, di sana harus ngisi-ngisi data-data, entah itu paspor, entah itu kepentingan kita yang saya sebutin tadi. Nah, setelah itu bla 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 bla, setelah alot, lumayan alot ya kan. Akhirnya kita tembus jam 10, kita lanjut lagi masuk ke negara Laos. Karena tujuan kita Vientiane atau Vientiane atau ibu kotanya lah ya, itu lumayan jauh dari border, jam 10 pagi, dan kita sampai sini, sampai Vientiane itu di jam 12 malam teman-teman. Jadi hitung aja dari jam 10 pagi sampai jam 12 malam. Itu lumayan capek, bukan lumayan lagi, itu capek banget. Terus persediaan makanan juga terbatas karena kita di bis, tapi bisnya sleeper teman-teman, jadi aman aja, bisa ngerebahin badan selama perjalanan gitu. Itu ya. Kalau biaya sendiri itu kita kena di 800.000 kalau nggak salah, antara 700 sampai 800.000 gitu, range itulah. Lumayan murah, cuman ya itu tadi, kita perjalanan sampai kurang lebih ya 30 jam lah ya. Nah, itu yang bikin kita capek. Terus setelah kita di Laos bla 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 bla, kita ke penginapan.
penginapan kita itu di satu rumah gede di Vientiane atau Vientiane itu, tapi di pinggiran kotanya teman-teman. Bukan pinggiran sih bahasanya, tetap di kotanya, cuman ya feel-nya itu kayak pinggiran gitu. Nah, bersyukurlah kalau kalian di Indonesia itu jalannya yang bagus-bagus. Nah, di sini itu jalannya rusak terus berlumpur dan lain-lain. Nah, sempat ngobrol sama Grab, bukan Grab sih, Kokok ya kalau di sini. Kalau di sini itu ada namanya Kokok Car. Nah, ngobrol untuk bisa bahasa Inggris ya kan. Beliau pernah ke Indonesia dan ya appreciate gitu, di Indonesia jalannya lebih bagus gitu, ibu kotanya banyak gedung-gedung tinggi, terus ya pokoknya jalannya mulus lah. Nah, kalau di Vientiane ini, di ibu kota, bahkan itu ya kayak jalan beton biasa gitu, kayak lintas provinsi. Nah, itu teman-teman. Jadi bersyukurlah yang masih di Indonesia ya, mungkin kampungnya udah di aspal, udah di beton. Nah, itu sangat-sangat bersyukur. Di sini beneran kalau saya katakan yang kayak viral itu di Lampung. Nah, jalannya kayak gitu, benar-benar kayak gitu, walaupun di kota teman-teman. Nah, itu ya untuk kondisi Laos, nanti saya tunjukin aja terkait penginapannya. Kita dapat harga kalau nggak salah itu 27 juta KIP untuk 2 pekan gitu. Dan ini hari terakhir kita sebelum nanti saya bakal berangkat ke Thailand. Nah, itu tujuan buat cari spare part teman-teman, buat si Ciwir. Nah, itu teman-teman. Terus apa aja yang kita lakuin di Laos? Yang pertama ya kegiatan belajar biasa, KBM. Terus kita 17-an di KBRI di Vientiane gitu. Nanti saya tunjukin aja. Pokoknya itu seru banget. Terus kita di situ setelah kita 3 minggu dari Vietnam, dari Laos. Nah, kita baru nemuin tempe teman-teman. Susah banget nemuin tempe. Nah, akhirnya di situ nemuin tempe. Ya pokoknya kita di situ makan besar lah ya. Ada nasi kuning, ada telur balado, ada tempe orek, terus ya ayam goreng, ada mie dikasih sosis gitu. Wah, pokoknya mantap banget itu. Terima kasih KBRI hidangannya, jamuannya. Terus ya buah-buahan juga banyak. Kita ketemu dari banyak lah ya rakyat Indonesia berkumpul di KBRI waktu itu. Entah itu sekolah-sekolahan, terus orang-orang tua, dan embasinya atau kedutaannya. Dan alhamdulillah baik-baik, kita dibantu sampai selesai, kita masuk ke Laos, dan nanti bakal keluar lagi ke Laos gitu teman-teman. Nah, setelah itu sharing PPI teman-teman. Di sini sharing PPI nggak jauh dari embassy atau dari KBRI tersebut ada taman. Nah, di sini kita dapat masalah gitu, karena kan di Laos yang kita tahu ini adalah negara komunis gitu. Jadi ketika kita ada kumpul-kumpul, takutnya itu jadi demo atau apa. Nah, itu yang nggak kita wanti-wanti gitu kan. Kita ngumpul, tiba-tiba didatengin sama security-nya atau polisi lah ya yang jaga di situ. Nah, bla 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 bla. Nah, kan kita sama mahasiswa yang otomatis udah lama di situ lah ya. Udah lama di situ, lumayan bisa ngomong, tapi akhirnya kita serahkan pada embassy. Karena kan nggak jauh tadi kan, tinggal panggil, telepon, mahasiswanya telepon, terus embassy-nya datang. Beliau udah 33 tahun di Laos jadi pegawai, dan itu sangat membantu banget. Pak Salim namanya, dari Kudus, terima kasih. Beliau yang membantu kami lepas dari yaitu tadi lah ya, polisi ya, karena kan kita tujuannya cuma sharing aja ya kan, cuman cari pengalaman. Terus apa aja sih kalau mau kuliah di Laos gitu kan, misal ya kita dapat insight baru dari mahasiswa tersebut. Nah, setelah ke KBRI sama sharing PPI, kita langsung ke city tour. Nah, di sini city tour ya, kita ke Patuksai, Patat Luang, terus ke night market, sama ke Parkson Mall. Nah, pokoknya itulah ya. Kita mulai start dari jam 2 ke Patuksai dulu, karena kita kumpulnya di Taman Patuksai gitu. Langsung ke Patuksai, foto-foto bla 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 bla, terus pindah ke Patat Luang.
yang apa, Menara Kuning gitu. Nanti saya tunjukkan videonya fotonya lah ya, fotonya. Nah terus karena waktu itu kita mau ke museum, cuman museumnya nggak sesuai apa yang kita harapkan, akhirnya kita cancel buat ke museum. Akhirnya jam 4 sore atau jam 5 sore gitu kita ke Parkson Mall. Nah, Parkson Mall itu lumayan gede teman-teman. Kalau mau cari-cari gadget, mau cari baju-baju, banyak pokoknya di situ. Nah terakhir di jam 7 malam kita ke night market sampai jam 9 malam. Itu lumayan buat cari oleh-oleh, entah itu mau baju-baju ya kayak pasar malam biasa lah ya, pasar malam di Indo gitu. Cuman lumayan lah buat cari oleh-oleh buat dibawa gitu, dibawa pulang ke Indo nanti. Lumayan, entah itu udah gantungan kunci atau apalah ya yang bisa kita beli gitu, bisa jadiin oleh-oleh. Nah dan itu uniknya ketika kita di night market itu apa ya, berbatasan langsung dengan Sungai Mekong, yang dimana seberangnya itu udah Thailand gitu teman-teman. Keren banget itu ya. Untuk itu 17 Agustus udah ada 3 agenda kita dalam satu hari. Nah terus setelah itu ya kita KBM lagi. Terus nah di Laos ini ada 2 masjid ya di Vientiane, itu Masjid Jamia sama Masjid Az-Zahar gitu. Kemarin kita ke Masjid Az-Zahar, kita sholat Jumat di sana baru kemarin banget kan, hari ini video diambil di hari Sabtu. Kemarin hari Jumat kita sholat di sono. Ya banyak drama-dramanya lah ya pasti. Entah itu kokok cuman muat berempat karena kita kan satu kelompok 6 orang. Jadi mau nggak mau yang lain itu kita pesenin lain gitu. Tapi di situ budget kita terbatas. Jadi mau nggak mau kita boncos lagi. Itu kita di sono ketemu sama jamaah tablik teman-teman. Entah itu orang Bandung, orang Medan dan lain-lain ya. Pokoknya itulah ya. Lumayan mantap gitu. Jadi cerita gitu. Nah di sono kita ketemu saudara-saudara kita, tapi mayoritas kelihatan itu kayak orang Bangladesh gitu. Jadi orangnya banyak banget orang Bangladesh. Terus di sono kita dapat nasi kebuli karena ada grand opening malamnya jam 7 kemarin, jam 7 malam di situ dapat nasi kebuli. Itu alhamdulillah lumayan membantu banget untuk kita yang backpackeran gitu. Jadi ada pasokan makanan lah ya gitu bahasanya. Alhamdulillah itu sangat membantu banget ya. Semoga tokonya dilariskan buat mamang-mamang CEO kemarin ya, semoga dilariskan gitu. Porsinya pun lumayan besar teman-teman. Jadi wah mantap banget lah itu, Masya Allah. Terus kita foto-foto di masjidnya, terus ya pokoknya keliling Vientiane lah ya. Cuman kita bedanya pakai Bemo, atau kalau di sini EV tapi yang kayak VR gitu loh, tapi kecil. Nah itu kita pakai itu berlima, semua pembimbing gitu. Kita ke Patuk Sai lagi, kita ke Patat Luang lagi. Cuman kita nggak ke night market ya, kejauhan gitu. Nah itu teman-teman terkait cerita seru lah ya, pokoknya seru banget. Walaupun banyak sekali keadaan yang nggak terduga, entah itu kunci gembok ketinggalan di Grab, terus nyari-nyari kunci gembok yang entah kemana. Pokoknya banyak lah, pokoknya seru banget. Tapi ya siapin mental kalian, tetap siapin mental kalian buat jalan-jalan lebih jauh, karena kan kita jauh dari budaya kita di Indonesia, terus culture-nya pasti beda. Ya siapin diri aja buat teman-teman yang mau backpacker, siapin ya pokoknya persiapan lain lah, entah itu surat menyurat, entah itu uangnya pasti ya kan, entah itu ya pokoknya data-data lah ya terkait perjalanan kalian gitu. Itu sangat-sangat penting karena sekarang imigrasi itu lumayan ketat teman-teman, karena kan ya gara-gara banyak kasus itulah, ada WNI yang kerja ilegal, masuk tapi nggak pernah keluar di Malaysia kalau nggak salah ya. Terus di Kamboja ya human trafficking itu tadi, banyak lah ya. Pokoknya persiapkan mental kalian aja, di imigrasi itu lumayan ketat gitu teman-teman. Jadi mungkin itu aja ya untuk sharing hari ini, lumayan seru. Nanti saya kasih highlight aja lah ya
ketika saya jalan-jalan. Oke, terima kasih teman-teman. Saya nggak sabar buat ke Thailand karena ya buat ngehidupin si Ciwir lagi, entah itu cari spare part, cari apa referensi buat motor-motor wave gitu kan. Kalau ketemu asik banget pasti. Terus cari apa ya pokoknya banyak lah ya modifikasi di Thailand mah. Nggak usah dikata, pokoknya ya insya Allah hari ini kita bakal berangkat. Pokoknya doain aja sampai ke Thailand dengan selamat, karena kita di Thailand tuh nggak sebentar, nggak kayak di Vietnam sama Laos ini yang cuma 2 minggu. Kita bakal di Thailand itu kalau nggak salah 19 hari. Lumayan itu, lumayan banget. Entah itu nanti buka just tip gitu kan, wih cocok banget. Oke, terima kasih teman-teman yang udah menonton sampai akhir. Jangan lupa di like ya, buat cerita-cerita unik selanjutnya. Baru kali ini bikin video yang lumayan proper nih, karena kan kemarin sambil jalan gitu kan pakai GoPro. Nah ini pakai HP lumayan proper dan alhamdulillah. Ya itu aja, udah nggak, udah mau ngomong apa lagi nggak tahu. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.